yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Halo adik-adik, selamat pagi. Wih, semangat semuanya. Tapi kakak mau dengar sekali lagi. Selamat pagi adik-adik. Pagi kak. Oh, tetap semangat semuanya. Walaupun dengan online, kita semua tetap semangat semua adik-adik. Kakak-kakak sekolah minggu semuanya masih semangat untuk ibadah online hari ini. Nah, walaupun kita ibadah online, kita harus tetap fokus, berpakaian rapi, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan ikut nyanyi-nyanyi nanti ya. Jangan diem aja, tapi harus nyanyi. Harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau nyanyi, adik-adiknya harus berdiri biar lebih semangat untuk nyanyi puji-pujian bersama kakak-kakaknya. Mari kita angkat pujian di kepak-kepakan sayapnya. Ayo Bunda. Ayo bangun berdiri adik-adik. Kita jadi bareng-bareng sambil memuji nama Tuhan. Di kepak-kepakan sayapnya, di geleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Baik, digoyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, tepuk kiri, tepuk kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nyanyi yang keras ya. Kita memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita ulang lagi ya. Di kepak-kepakan sayapnya, di geleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, tepuk kiri, tepuk kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, tepuk kiri, tepuk kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah nyanyi, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang bercanda lagi karena kita mau berdoa. Jadi harus fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini yang cerah Tuhan Yesus, kami bisa kembali beribadah kami Tuhan Yesus melalui YouTube Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus berkatilah ibadah kami. Tuhan Yesus dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkatilah ibadah kami ini Tuhan Yesus agar bisa menjadi berkat untuk hidup kami Tuhan Yesus dan berguna Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah permohonan doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita udah nyanyi, udah berdoa, dan adik-adik tadi nyanyinya kayaknya semangat-semangat semua nih ya, memuji dan memuliakan nama Tuhannya. Nah kakak yakin adik-adik pasti masih semangat semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kali ini kita berdiri lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena adik-adik semangat semua nih, hebat semangatnya. Dan musiknya diiringin sama kakak-kakaknya. Ayo adik-adik, kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Musik KPK. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang udah kangen nih, udah seminggu nggak dengerin firman Tuhan dari kakaknya? Pasti pada kangen semua kan, pada semangat semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, mendengarkan firman Tuhannya harus membawa Alkitab, jangan lupa. Dan kalau mau untuk nulis-nulis bisa juga untuk dicatat-catat. Dan harus fokus mendengarkannya ya, karena semuanya tadi udah bilang kangen sama firman Tuhan dari kakak-kakaknya. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita masuk firman, kita nyanyi firman-Mu berita bagi kakiku. Bagi
Adik-adik, apa kabarnya? Ketemu lagi ya firman Tuhan pada hari ini. Ketemu lagi sama Kak Dea. Kak Dea yang akan memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Oke, sebelumnya Kak Dea mau tanya dulu nih. Apa kabarnya adik-adik? Oke, sekali lagi ya. Apa kabarnya adik-adik? Yes, yes, yes. Oke, semuanya gimana Alkitabnya udah ada belum? Yuk, kalau belum Alkitabnya boleh diambil. Kita akan baca Alkitab untuk hari ini. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Yuk, lipat tangannya semua adik-adik, tutup matanya, kita mau berdoa. Udah belum? Udah ya? Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami dapat beribadah kepadamu Bapa, walaupun situasi saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu Bapa, berkati Kak Dea yang memberitakan firman-Mu, berkati juga anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing, supaya mereka bisa mendengar dan menjalani Tuhan apa yang Engkau beritakan pada firman Tuhan hari ini di kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya, amin. Yuk kita buka Alkitabnya di kitab Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 16. Yo, yang kelas balita-balita boleh nanti minta mamanya untuk dibacakan. Yang kelas kecil dan kelas besar yang udah bisa baca, buka Alkitabnya, kita baca bareng-bareng. Kak Dea baca di sini dan kalian juga baca di rumah kalian masing-masing ya. Oke. Dibuka kitab Bilangan pasal 12. Udah? Udah belum? Udah ya. Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Udah dapat ya? Oke. Kak Dea baca ya. Yuk, mari kita baca-baca. Baca sama-sama. Pemberontakan Miriam dan Harun. Ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ayat 2. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Ayat 5. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka berdua. Ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ayat 7 adik-adik. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ayat 8. Berhadap-hadap aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ayat 9. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Ayat 10. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Ayat 11. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami.
Ayat 12, janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Ayat 13, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya mendahului mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima. Ayat 15, jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Ayat 16, ayat terakhir adik-adik. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Nah, pada penjelasan pada hari ini yang tadi kita sudah baca, nah itu tentang iri hati. Hari ini kita belajar iri hati ya adik-adik ya. Siapa sih Kak Dea yang iri hati? Yang iri hati tadi siapa? Kalau adik-adik bacanya dengan serius, dengan benar, pasti adik-adik tahu. Ya betul, yang iri hati itu Miriam dan Harun. Mereka tuh siapa sih Kak Dea? Mereka itu adalah kakaknya dari Musa. Nah, jadi Musa ini punya istri itu bukan orang Israel. Jadi pada zaman dulu itu orang-orang Israel itu harus punya pasangan sesama bangsa Israel. Gitu, kalau kayak kita kan orang Batak nih, harus sama orang Batak ya gitu maksudnya. Nah, jadi Bapak Musa ini mengambil bukan dari bangsa Israel, dari orang lain. Nah, itu pada zaman dulu itu nggak boleh kayak gitu. Nah itu, jadi si Miriam ini tuh nyari-nyari kesalahannya Musa. Pertama apa tadi? Yang menikahi perempuan bukan dari bangsa Israel. Miriam sama Harun tuh selain protes, dia tuh nyari-nyari kesalahannya Musa terus. Padahal mereka juga punya banyak kesalahan. Nah Miriam sama Harun ini di belakangnya Musa tuh ngomongin Musa. Kenapa sih cuma Musa doang yang dipilih jadi pelayan Tuhan? Emangnya nggak bisa yang lain gitu? Emangnya aku nggak bisa juga jadi pelayan Tuhan gitu seperti Musa. Nah, si Miriam ini protes gitu. Miriam sama Harun ini protes mulu ya kan kayak gitu. Kenapa sih Musa doang yang dipilih? Nah, waktu mereka si Miriam dan Harun ngomongin Musa di belakang, emang Bapak Musa tuh nggak tahu kalau Bapak Musa tuh lagi diomongin. Tapi kan Tuhan tahu. Setelah itu murkalah Tuhan. Lalu Tuhan itu turun ke kemah itu, ke atas tiang awan itu. Nah, lalu memanggil si Miriam dan Harun. Nah, dipanggil, nanti tuh Tuhan nanya, Tuhan berbicara kepada Miriam dan Harun. Musa adalah hambaku yang setia dan benar. Tetapi Miriam, mengapa engkau tidak senang dan berbicara yang gak baik tentang hambaku Musa? Nah, setelah itu Tuhan menghukum Miriam dengan apa ya tadi? Kalau adik-adik ngeh. Ya betul, Miriam kena sakit kusta. Itulah hukuman yang Tuhan berikan kepada Miriam. Nah terus Harun sedih kan, karena saudaranya itu kena kusta kan. Nah terus Harun tuh berdoa dan minta maaf. Tuhan maafin kami gitu. Tuhan ampunkanlah Miriam dan sembuhkanlah Miriam. Gitu. Nah tapi Tuhan sembuhkan Miriam, tapi nggak langsung disembuhin. Jadi Miriam itu dia harus kena kusta selama 7 hari. Setelah 7 hari, si ibu Miriam itu kembali lagi ke kemahan dan melanjutkan perjalanannya. Nah, adik-adik di sini Kak Dia tuh mau berbicara tentang iri hati tadi ya, yang Miriam sama Harun. Kalian adik punya kakak dan adik kan di rumah. Nah, kalau misalnya kakak dan adik kalian itu misalnya ada ulang tahun nih, kan suka dapat kado ya dari mama papa. Kalian iri, kok adik aku dapat hadiahnya kok lebih bagus daripada hadiah ulang tahunku kemarin. Gak suka, pokoknya harus sama. Nah, itu kan kalian kan berarti iri hati kan terhadap saudara kalian gitu. Padahal kan orang tua kalian itu kan ngasih hadiah itu supaya kalian itu senang, kalian itu bahagia. Itu kan intinya. Nah, tapi kalian tuh gak senang karena hadiahnya itu lebih mewah, lebih bagus, lebih mahal daripada hadiah yang sebelumnya kalian terima. Nah, jadi kita harus gimana Kak Dea gitu. Nah, jadi kita itu harus juga ikut
bergembira karena saudara kita mendapatkan hadiah yang membuat dia senang. Adik-adik, Tuhan Yesus itu gak suka loh kalau kita tuh iri sama orang lain. Misalnya teman punya pulpen baru, punya pensil baru, punya tas baru, punya sepatu baru, terus kita tuh pengen iri, terus maksa mama papa untuk beli yang sama seperti mereka itu, padahal kendala orang mama papa kalian itu keuangannya lagi gak ada, lagi gak punya uang, tapi kalian tetap maksa. Nah itu gak boleh. Tuhan gak senang dengan adik-adik yang seperti itu. Adik-adik harus bersyukur dengan apa yang adik-adik kalian punya saat ini. Adik, mulai saat ini kita belajar bersyukur ya. Karena semua yang adik-adik punya itu berasal dari Tuhan. Oke, firman Tuhan sudah selesai sampai saat ini. Kita mau berdoa ya. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Oke, udah siap ya? Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada saat ini kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu, Bapak. Tuhan Yesus, semoga apa yang kami dengar firman pada hari ini dapat kami buktikan, Bapak, dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari, Bapak. Tuhan Yesus, kami tidak ingin seperti Miriam dan Harun, Bapak, yang mempunyai sifat iri, Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah anak-anak sekolah minggu, Tuhan, mempunyai hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu menerima, Bapak, dan hati yang selalu bisa menolong, Tuhan, kepada siapapun. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, mari kita nyanyi lagu Terima Kasih 1000. Let's go. Adik-adik masih tetap semangat kan walaupun ini udah mau selesai untuk ibadah kita hari ini. Adik-adiknya masih tetap semangat semuanya, masih rapi berpakaiannya habis mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau tutup ibadah kita
dengan berdoa. Adik-adik serius lagi untuk memuji nama Tuhan, lebih serius lagi karena kita sudah di titik akhir untuk beribadah. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau bisa menyelesaikan ibadah kami ini Tuhan Yesus dengan sempurna Tuhan Yesus, tanpa kekurangan sesuatu apapun Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkatilah ibadah kami ini supaya bisa menjadi berkat untuk kakak guru sekolah minggu dan adik-adiknya Tuhan Yesus yang berada di rumah Tuhan Yesus. Berkatilah kita selalu Tuhan Yesus dalam lindungan tangan pengasihan-Mu. Inilah permohonan doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.